Kita menganalisa perceraian Bill Gates dari dua kacamata besar. Pertama, dengan memprediksi efek COVID berseri 1, 2, dan mudah-mudahan nggak ada gelombang ketiga, serta bedil-bedilan di banyak negara Timur Tengah mudah-mudahan tidak berlanjut ke wilayah lain. Setidaknya, efek COVID gelombang 1 dan 2 dan panasnya Timur Tengah, ekonomi dunia diprediksi akan ada koreksi besar terhadap aset dan saham dunia akan turun. Karena saham akan turun, aset akan turun cepat nilainya. Mengingatkan kita pengalaman ketika jatuhnya saham Enron. Data berikutnya adalah kita semua tahu Jeff Bezos, pemilik Amazon, dekat sekali dengan CIA dan Bill Gates adalah cabalis. Jadi kita melihat harus dari banyak segi menganalisa langkah mereka tersebut. Kita mundur sesaat sebelum saham Enron jatuh. Seluruh direksi Enron melepas saham mereka dan mereka mendapatkan $1 million, puluhan bahkan ratusan juta dolar. Namun peristiwa tersebut bisa dikategorikan insider trading dalam tanda petik yang membuat para direksi Enron dijebloskan ke penjara kecuali satu orang direksi yang kebetulan menceraikan istrinya tepat sebelum saham Enron ambruk. Hakim memutuskan untuk membelah saham mereka segera dan mereka selamat dari hukuman penjara dan tetap mendapat jutaan dolar. Jeff Bezos diindikasikan melakukan hal yang sama mengingat perceraian yang dilakukannya ternyata hanya surat yang tetap membuat mereka tetap kaya raya karena saham Amazon telah mereka bagi. Walaupun saham Amazon nantinya turun hingga separuhnya, maka Jeff Bezos dan mantannya tetap utuh karena telah melepas di harga terbaik. Cash out mereka nilainya tertinggi. Sekarang ke Bill Gates. Jangan-jangan Bill Gates mengetahui akan tumbangnya saham dunia, akan rubuhnya ekonomi dunia dalam kurun waktu dekat 1 sampai 3 tahun lagi. Efek pandemi berkepanjangan, terbatasnya ruang gerak manusia, kebutuhan manusia menurun hingga 50% karena tidak pakai kendaraan lagi, tidak wisata, tidak berkumpul untuk event, tidak memerlukan mobil mewah, barang mewah, semua fokus pada kesehatan, teknologi, dan gadget. Maka perceraian Bill Gates adalah langkah perlindungan aset yang paling tepat seperti di Ruth Enron dan Jeff Bezos. Baiklah sahabat, ini semua hanya satu penjelasan, namun ada hal yang harus juga dibuka kepada publik apa sisi lain yang sedang terjadi dari kacamata geopolitik. Bill Gates bertekuk di bawah kaki Tiongkok. Sungguh, Bill Gates tidak bisa menolak tawaran Tiongkok, tepatnya tidak bisa menolak jebakan Tiongkok. Tiongkok melakukan tawaran yang Bill Gates tidak bisa tolak. Dalam 7 tahun ini, Bill Gates ke Tiongkok lebih dari 12 kali untuk waktu yang cukup panjang. Bukan 1-2 hari saja, namun ada yang sebulan lebih. Pemerintah Tiongkok memberikan apa yang Bill Gates mau. Impian Bill Gates adalah membuat dunia yang baru dan bersama Tiongkok yang memiliki power sebagai negara yang melakukan strategi kolonialisasi 5.0, maka impian Bill Gates dan Tiongkok akan cepat tercapai jika mereka bekerja sama. Apa yang dilakukan oleh intelijen Tiongkok kemudian? Selama 10 tahun terakhir, Bill Gates ditarget. Bill Gates akhirnya sangat dekat dengan seorang wanita penterjemah Inggris Chinese yang selalu menemani dirinya kalau berhubungan dengan Tiongkok. Ia mantan pramugari Delta Air. Penterjemah ini bernama Shelley Wang. Kemudian chemistry kimia terjadi, ada setrum di antara keduanya. Maka Shelley jadi selirnya Bill Gates. Saat ini dikabarkan mereka telah memiliki satu anak dari Bill Gates atau juga anak keempat dari Bill Gates. Bill Gates jatuh ke tangan pemerintah Tiongkok dan jatuh di tangan gadis Tiongkok. Strategi perang ini bernama hybrid war, menggunakan strategi mengawinkan atau mengkoneksikan secara emosi seseorang dengan warga Tiongkok. Bill Gates, orang pintar, mencoba melakukan langkah bidak catur baru untuk melindungi setidaknya sebagian besar asetnya, yaitu menceraikan Melinda Gates. Menceraikan istrinya demi harta mereka tetap aman, tidak jatuh ke tangan pemerintah Tiongkok. Namun tetap dia terjebak ikatan emosi dengan Shelley Wang. Apapun peristiwa itu, mungkin juga Bill Gates ini tertular dengan pengaruh dari sahabat seniornya Gates, yaitu Warren Buffett yang juga memiliki selir. Bill Gates ternyata manusia biasa. Oke, baiklah sahabat, terlepas dari apapun itu, kekaguman saya terhadap pemerintah Tiongkok semakin menjadi-jadi. Kagum karena mikirnya panjang banget sampai kepikiran untuk menjebak Bill Gates. Semua ini membuat kaum Newman kalau bernegara harus selicin Tiongkok, bahkan lebih baik. Semuanya yang bagus harus ditiru. Kita akan tiru dan modif lebih baik. Asal jangan kagum untuk taat dan taklid seperti apa yang dilakukan oleh pejabat negara tetangga. Old mind banget dah negara tetangga mah. Kalau kita tiru langkah Tiongkok, buat Elon Musk punya bini Indonesia dan punya anak di sini.
Ketika libranya Mark Zuckerberg ditolak oleh nation interest atau negara yang menjalankan nasionalisme, inilah awal globalis cabal panas hatinya. Negara seperti Amerika di bawah Trump, Rusia di bawah Putin, Tiongkok di bawah Xi Jinping. Mereka menjalankan negara mereka dengan nasionalisme yang kuat. Nation interest negara mereka di atas segalanya. Tindakan globalis cabal yang anti-yuan, anti-dolar, anti-rubel menjadi ancaman nasionalisme negara masing-masing. Bahkan ketika Elon Musk akan menggunakan Bitcoin sebagai currency di Tesla, nation interest atau strategi patriotisme yang dibawa Trump yang dipakai Biden sekarang, Elon Musk ditekan. Hal ini membuat Elon Musk dipaksa menjual stok token Bitcoinnya. Tetapi bener deh, yang nyebelin untungnya gede banget dia. Hampir $1 billion keuntungannya kurang dari 3 bulan. Lalu yang bonyok, ya kita-kita yang ikut arus doang. Kembali ke globalis. Mulailah serangan globalis cabal disusun dan dijalankan. Man-made disaster dijalankan. Virus yang diperkaya atau enrichment virus dilepas. Tujuannya jelas, kontrol atas kesehatan miliaran manusia dengan vaksin, kurangi jumlah manusia yang berpenyakit bawaan kronis, ciptaan ketergantungan manusia ke gadget dan dunia maya. Ini semua percepatan menuju dunia 5.0. Less konteks sesama manusia atau kurangi sentuhan sesama manusia, less movement sesama manusia, less cash atau non-tunai transaksi. Sehubungan dengan dunia 5.0 tersebut, kita buktikan misalnya dengan mereview daftar dunia retail dan fashion yang sudah bertumbangan di dunia dan juga di Indonesia. Retail raksasa seperti Matahari, Lotus, Debenham, Tanah Abang, dan terakhir Giant akhirnya ambyar satu persatu tokonya, juga cabang-cabang bank. Namun dunia ini selalu dua sisi melihatnya, dan perlu diingatkan adalah pasar itu selalu sama bahkan membesar, terutama pasar kebutuhan pokok. Jumlah manusia masih sama, kebutuhan dasarnya masih sama. Jumlah manusia masih sama, kebutuhan dasarnya masih sama. Jadi kalau retail raksasa bertumbangan, maka pasarnya pivot atau bergeser. Bergeser kemana? Bergeser ke online. Dan yang punya online adalah globalis. Jadi wajar yang besar bertumbangan. Terjadi pergeseran dari kasta Brahmana yang selama ini mereka berkuasa mungkin sekitar 50 tahunan terakhir. Sekarang angin berbalik. Pemain-pemain kecil berbasis online adalah senjata globalis memakai pasukan lebah yang penuh agresivitas menyerang retail besar. Terlihat menguntungkan kaum sudra yang kasta terbawah. Namun mereka kaum sudra ini akan bergantung pada online selamanya. Inilah yang dimaui globalis cabal. Kita ulangi sekali lagi. Tujuan globalis cabal jelas, kontrol atas kesehatan miliaran manusia dengan vaksin, terbitkan terus virus dengan mutasi bertahap, kurangi jumlah manusia yang berpenyakit bawaan kronis, ciptakan ketergantungan manusia ke gadget dan dunia maya. Disinilah sesungguhnya nasionalisme sebuah pemerintahan ditantang. Inilah perang dunia yang ketiga yang telah terjadi. Bukan perang fisik militer, tetapi perang biologi. Lamanya sama seperti perang dunia pertama dan perang dunia kedua. Tidak lebih 5 tahun, namun semuanya menjadikan game changing, merubah perjalanan dunia dan kehidupan umat manusia. Diperkirakan efek langsung COVID akan berimbas sampai tahun 2023. Setelah itu masa recover, dan setelah itu dunia baru diawali di tahun 2030-an. Sampai saat ini yang disayangkan, pemerintah yang menjabat sekarang belum sadar juga bahwa kita harus on-kan mode perang sejak tahun 2020. Bahkan kalau Bosman ya, sejak tahun 2017 sudah war mode on. Sekali lagi kita ingatkan, sejak 2017 harusnya. Tetapi ya beginilah kalau tidak paham nation interest, nation threat, pelajaran dasar bernegara di banyak pejabatnya, ngertinya hanya berpolitik dalam negeri, bagaimana ambil jabatan. Rasanya kalau dipikir-pikir dalam 4 tahun ini sudah diperlihatkan cara bernegara yang berbasis hutang, berbasis impor, dan sumber luar negeri. Tindakan ini semua hanya untuk asal hidup saja dalam tanda petik. Sungguh bisa gagal total kalau mengandalkan hutang dari luar, vaksin dari luar, investasi dari luar. Kok sulit banget sih? Kok sulit banget mengingatkan betapa kerasnya kepala banyak pejabat yang sudah tidak paham bernegara, galak lagi. Secara bernegara harusnya sudah pivot, bergeser cara bernegaranya. Bukan tujuan bernegaranya yang digeser, tapi cara bernegaranya yang digeser. Demikian juga kepada masyarakat, harus dikasih tahu kemana geseran ke mereka ke depannya. Ini pemerintah harus care, harus mengayomi. Di Republik Sontoloyo, di negara kita punya 2 senjata melawan globalis sejak tahun 2018. Kita punya perusahaan urun dana Santara dan gold payout system di Naran. Yang satu melawan cashless-nya sistem globalis, yang satu melawan elitis kapitalis. Sayangnya Republik Sontoloyo penduduknya atau membernya masih sedikit, namun terus diperjuangkan.
Dinaran baru 250 ribuan, dan Santara baru 280 ribuan. Lihat di akhir tahun 2021 ini, 2 juta warga Republik Sontoloyo akan menjadi pejuang patriotis nasionalis yang akan membuat NKRI negara superpower.